Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, tim penilai PHP 2D 2021. Perkenalkan, nama saya Robin Tanggegi Siahaan dari Universitas Mikroskill. Saya akan menjelaskan paparan penilaian kemajuan pelaksanaan atau PKP PHP 2D 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Setelah membentukkan tim dan melakukan survei langsung ke kampung nelayan sesuai dengan isi proposal, permasalahan yang ada di kampung nelayan sudah teratasi dengan cukup baik, di mana kondisinya yang sangat memprihatinkan dengan tumpukan sampah di sekitar pemukiman warga sudah mulai terrealisasi dengan sangat baik. Adapun metode yang tercapai diantaranya adalah metode pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat desa, secara penuh telah dilakukan di lapangan melalui kegiatan sosialisasi dan telah menjelaskan seluruh program yang kami susun kepada masyarakat, memahami keluhan masyarakat, melakukan survei lapangan, dan nantinya akan melakukan pemberdayaan untuk mendirikan masyarakat kampung nelayan agar program ini dapat berlanjut ke masa depan dan dapat berpartisipasi aktif dalam segala aspek untuk memajukan kampung tersebut. Kemudian, yaitu metode pelaksanaan. Di mana metode pelaksanaan yang sudah tercapai adalah kami telah melakukan pengadaan tong sampah di beberapa titik lokasi kampung nelayan. Seperti yang foto yang sudah tertera di sini, kami sudah melakukan serah terima dengan pihak Kepling Desa Kampung Nelayan beberapa buah tong sampah. Kemudian kami juga telah mengadakan mesin pres sampah plastik untuk mengurangi volume limbah sampah. Kami juga sudah melakukan serah terima mesin pres kepada pihak Kepling Kampung Nelayan. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan. Indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Nah, poin yang pertama di mana indikator keberhasilan yang sudah terlaksana adalah menjalin kerjasama dengan pihak pengepul sampah, mengadakan sosialisasi tentang bagaimana sistem yang akan berjalan nantinya, menyediakan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan yang sudah terpenuhi yaitu alat tulis, mesin pres sampah, 15 buah tong sampah, 10 jaring sampah, piloks dan cap minyak, 2 palu, 4 tali plastik, kawat, masker, hand sanitizer, bunga, tang, 4 kuas cat, dan poster. Nah, poin selanjutnya di mana yaitu luaran wajib. Luaran wajib yang sudah tercapai yaitu mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan dan pemanfaatan limbah sampah. Kemudian poin yang nomor 2 yaitu pembuatan tong sampah sementara, yaitu akan membuat 2 posko yang terdapat di satu di dalam kampung nelayan dan satu lagi di luar kampung nelayan atau lebih tepatnya di darat. Yang ketiga, poster dan slogan di beberapa lokasi kampung nelayan yang bertuliskan sampah berguna dan bermanfaat ketika pengolahannya benar dan tepat. Nomor 4, yaitu publikasi melalui media sosial, media cetak, dan web sebagai upaya mempublikasikan hasil pengolahan sampah menjadi nilai ekonomis. Nah, tetapi Bapak Ibu, kami ada catatan pada poin kedua, di mana yaitu pada poin kedua, posko tong sara atau tong sampah sementara akan ditidakkan karena setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan warga, warga kurang lahan atau tempat untuk dijadikan posko, sehingga kami sepakat dengan warga sistem yang digunakan adalah di mana warga menyimpan apa yang sudah mereka kumpulkan di rumahnya masing-masing setelah dipres. Nah, setelah dipres nanti ketika akan melakukan penjemputan oleh mitra pengepul sampah akan dilengser ke seberang agar bisa diangkut oleh perahu. Nah, berdasarkan metode yang sudah terlaksana, dapat dinilai persentase dari tingkat pencapaian dari tujuan sudah cukup besar, yaitu mencapai 60%. Nah, kemudian luaran tambahan yang dapat dicapai. Di luaran tambahan yang sudah tercapai adalah kerjasama dengan mitra. Nah, kerjasama dengan mitra ini adalah kerjasama dengan perusahaan pengepul, di mana nanti masyarakat yang sudah mengumpulkan seluruh sampahnya akan dijual ke perusahaan pengepul yang sudah kami kenalkan kepada masyarakat di kampung nelayan. Nah, kemudian
Poin selanjutnya, tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang tercapai. Nah, tingkat pencapaian indikator yang dapat dicapai adalah sebesar 60%, di mana telah melakukan perubahan perilaku pada masyarakat. Ini dapat dilihat dari partisipasi warga dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti kehadiran pada saat sosialisasi, partisipasi dalam penyerahan tong sampah, dan juga mesin pres. Kemudian perubahan fisik. Perubahan fisik yang sudah terjadi di Desa Kampung Nelayan adalah di mana sudah tersedianya tempat sampah, tersedianya mesin pres di kampung itu tersebut. Kemudian perubahan kemitraan dengan pihak masyarakat. Nah, pada sosialisasi kami sudah mempertemukan pihak mitra dengan masyarakat kampung nelayan sekaligus memaparkan sistem pengolahan yang dilakukan oleh pihak mitra. Kemudian poin yang keempat adalah perubahan kelembagaan lokal. Pembentukan kelembagaan lokal masih dalam proses dan belum dimulai pelaksanaannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu tingkat capaian luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, untuk luaran wajib yang sudah tercapai Bapak Ibu yaitu sekitar 60%. Di mana manual atau panel aplikasi teknologi produk PHP2D belum ada, profil dan poster hasil pelaksana program belum ada, video kegiatan sudah ada, publikasi media sosial sudah ada. Luaran tambahan mencapai 50%, di mana jurnal atau publikasi ilmiah, publikasi media massa, jejaring kemitraan yang terbentuk dan dibuktikan dengan perjanjian kerjasama tertulis antara tim pelaksana dengan mitra. Kemudian, untuk tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen lainnya. Untuk ini semua Bapak Ibu mulai dari biaya, personil sudah cukup terkondisikan sesuai dengan yang berada di lapangan. Untuk waktu dan alat, di mana untuk terlaksananya pelaksanaan program listrik pembinaan dan pemberdayaan desa nelayan Tim Maker telah melakukan 2 kali kunjungan dan telah dilakukan dengan baik. Nah, untuk poin selanjutnya adalah metode dan komponen bahan. Metode pemberdayaan masyarakat desa. Dalam metode pelaksanaan ini, pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan secara bertahap di lapangan. Kami telah mengajak dan memberi sosialisasi kepada warga untuk mendorong semangat dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman, sejuk, dan tentram. Dalam sosialisasi ini juga kami menuangkan ide-ide dan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat dalam menanggulangi dan membenahi kampung tersebut. Seluruh tim dan seluruh masyarakat kampung akan bekerja sama dalam kegiatan ini. Proses pembenahan pun akan dilakukan melalui tahap-tahap yang sudah disusun secara rapi, Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua adalah metode pelaksanaan kegiatan. Nah, yang sudah terlaksana yaitu survei lapangan, mengidentifikasi masalah yang terjadi di kampung nelayan, dan sosialisasi terhadap masyarakat. Poin selanjutnya Bapak Ibu yaitu kekompakan tim. Poin A, intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen. Nah, dalam intensitas ini Bapak Ibu, kami sudah melakukan komunikasi dengan dosen yang cukup baik. Meskipun dilakukan secara online, terhitung kami sudah melakukan 5 kali pertemuan rapat secara online, dimulai dari pengenalan, foto bersama, meeting penentuan jadwal terjun ke lapangan, diskusi kelembagaan lokal, pengadaan sumber daya, dan penyusunan papangan PKP. Diskusi juga sering dilakukan melalui WhatsApp. Nah, ini adalah dokumentasi Bapak Ibu bersama tim PHP2D MyCare yang dilakukan secara online. Ini adalah diskusi pengadaan barang dan sumber daya yang dilakukan oleh tim bersama kemahasiswaan dan juga bersama HMPS lainnya dari Universitas Microskill. Ini adalah diskusi kelembagaan lokal, pembahasan tentang kelembagaan lokal yang akan dibuat di Desa Kampung Nelayan. Prestasi mahasiswa yang terlibat yaitu sekitar 80% Bapak Ibu. Semua tim bergabung untuk mempersatukan jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan di Kampung Nelayan dan sosialisasi pengolahan sampah sekaligus pengenalan mitra dengan masyarakat Kampung Nelayan. Inilah dokumentasi Bapak Ibu, di mana kami telah melakukan dokumentasi mesin pres dan tong sampah serta pemaparan jadwal kegiatan. Ini adalah sosialisasi kegiatan sampah pengenalan mitra kepada masyarakat dan Kampung Nelayan. Kemudian Bapak Ibu, ini pun selanjutnya adalah peran apa saja yang dilakukan oleh dosen. Nah, dosen sangat berperan dengan memberikan masukan-masukan kepada kami Bapak Ibu. Kemudian potensi keberlanjutan presentasi, peluang keberlanjutan. Sudah terjalin kerjasama dengan mitra, untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan controlling oleh tim mereka. Sekian persentase dari saya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.